Bismillahirrahmanirrahim. Selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kenapa minta orang yang soleh? Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya selesai berwudu minta jadi orang yang soleh? Dua nabi itu disebut dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sejalan antara doa Nabi Muhammad dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta Rabbi habli minas salihin. Nabi Muhammad mengajarkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Karena orang yang soleh didoakan oleh semua orang yang sholat. Semua orang yang sholat zuhur hari ini mendoakan orang yang soleh. Mana dia? Assalamu alayka at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itulah mengapa kita diajarkan minta anak yang soleh. Selesai wudhu kita minta menjadi orang yang soleh. Karena orang yang soleh didoakan di dalam sholat tanpa menyebut nama, automatically. Ustaz Somad doakan saya, doakan juga saya, disebut namanya. Ya Allah, tawil umurahu, panjangkan umur si fulan, barik lahu fi rizqihi. Tapi ada doa yang otomatis kita masuk ke dalam tanpa menyebut nama, dengan syarat satu. Syaratnya adalah soleh, bukan somad. Assalamu alayka, tertentu satu orang. Salam kepadamu Nabi Muhammad SAW. Wa ala ibadillahis sholihin, semua yang soleh. Pemimpin yang soleh, orang kaya yang soleh, artis yang soleh, santri yang soleh, wali santri yang soleh, maka semua masuk ke dalam. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, doanya tidak putus dan orang tuanya mendapat keberkahan. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin, anak yang soleh. Sampai adapun anak-anak yang tidak soleh, maka sesungguhnya orang tuanya tak mendapatkan apa-apa. Apakah dosanya mengalir, Ustaz? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Dosa bapak tidak dipikul anak, dosa anak tidak dipikul bapak. Tapi bapaknya berdosa karena tidak mendidik anak. Aslinya bapak itu yang mendidik anaknya bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara baca Quran. Tapi karena orang tua tidak mampu, maka dia serahkan ke para asatiz, para ustaz. Dia masukkan ke pondok pesantren Baitus Salam. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jadi pondok pesantren bukan laundry pakaian kotor, masukkan pakaian kotor jadi bersih. Salah. Pesantren adalah tempat orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya. Dia tidak sanggup karena dia merasa tidak soleh. Dia serahkan kepada para asatiz. Anak-anak baca Quran bahasa Arab, disiplin, sholat tepat waktu, bangun subuh, tahajud. Maka waladin salihin, anak yang soleh. 3. Wa huwa yatawallas salihin.
Wa huwa yatawallas salihin. Allah ngurus orang yang soleh. Solehkan dirimu, Allah akan mengurus hidupmu. Hidup ini kalau mau kita urus tidak terurus, banyak sekali. Saya kalau mau saya urus semua haters yang mencaci maki saya, pecah pembuluh darah. Urus saja amalmu, urus hatimu, urus ibadahmu, urus sedekahmu, hidupmu Allah yang ngurus. Tapi memahami ini jangan apatis, seimbang juga antara usaha, ikhtiar dan doa. Jangan nanti adik-adik santri pulang ke rumah ditanya sama orang tuanya, "Dok, sampean nggak belajar?" Allah mengurus hidup kita. Itu namanya aliran sesat. Allah mengurus hidup orang yang soleh. Soleh apanya? Akidahnya soleh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibadahnya soleh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Akhlaknya soleh. Banyak orang yang soleh ibadah, tapi akhlak tak soleh. Cakapnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Ada orang akhlaknya soleh, tapi ibadahnya tidak soleh. Kalau ditanya orang, di mana alamat pesantren? Nggak mau nunjuk pakai soleh, baik, sopan, tapi nggak sholat. Maka ini bukan soleh. Soleh itu soleh akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Soleh ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Soleh akhlak, barulah kita disebut dengan soleh. Kalau kita jaga ketiga kesolehan ini, wa huwa yatawallas salihin, wallah yatawallas salihin. Allah yang akan mengurus orang soleh. Gak usah terlalu pusing memikirkan musuh-musuh, memikirkan pembenci, memikirkan orang yang tidak suka. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah memikirkan Fir'aun. Allah yang ngurus Fir'aun. Apa yang terjadi pada Fir'aun? Fir'aun mati bukan disambar petir. Belum pernah kita mendengar ceramah Fir'aun mati disambar geledek. Tidak pernah. Fir'aun mati dengan cara Allah. Bagaimana matinya? Tersedak karena masuk air di Laut Merah. Yang paling lembut adalah air, tapi air bisa menjadi sangat kejam, mematikan Fir'aun. Airnya bukan sembarang air, air asin. Kalau adik-adik mau merasakan bagaimana matinya Fir'aun, keluar dari sini, ambil air garam, masukkan ke gelas, habis itu masukkan ke hidung, naik air itu ke otak, air garam naik. Begitulah rasanya Fir'aun. Kata Fir'aun, begitulah rasaku dulu. Air putih aja, coba kumur-kumur istinsyak masuk ke dalam, sakitnya luar biasa. Pernahkah Nabi Ibrahim alaihissalam memikirkan Namrus? Tidak. Sampai hari ini belum ada status Nabi Ibrahim tentang Namrus. Dia urus saja kesolehannya, dia urus kurbannya, dia urus hatinya, diserahkan sama Allah. Allah yang ngurus musuh-musuhnya. Apa yang terjadi pada Namrus? Tiba-tiba datang seekor nyamuk, masuk ke hidung, masuk ke dalam lubang hidungnya, naik ke atas, menggigit otaknya, dihantukkannya ke dinding, semakin sakit. Diambilnya palu godam, pukulnya, pecah sama-sama otaknya, mati. Siapa yang mau merasakan matinya Namrus, keluar dari sini, ambil nyamuk, masukkan ke dalam. Makhluk-makhluk yang lembut, air, membunuh Fir'aun. Nyamuk, banyak nyamuk di rumah Pak Ustadz? Enggak, satu, temannya banyak. Nyamuk itu binatang paling lembut, paling kecil. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk bernama nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Ada yang lebih kecil dari nyamuk tapi berbahaya? Ada. Siapa namanya? COVID-19. Bentuknya seperti rambutan.
Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Apa kata orang kafir? Untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Makhluk apa ini? Gara-gara nyamuk itulah musuh Allah mati. Gara-gara nyamuklah banyak orang kaya. Gara-gara nyamuk. Siapa dia? Ekspor impor obat anti kaya gara-gara nyamuk. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting solehkan dirimu, solehkan hatimu, solehkan hartamu, menyolehkan mata, meneteskan air mata di tengah malam, mensolehkan telinga, banyak-banyak dengar tausiah, mensolehkan hati, lembutkan dengan banyak berzikir mengingat Allah, mensolehkan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Harta kita juga mesti soleh. Banyak orang yang soleh kakinya, ke masjid rajin, zikir rajin, setiap dengar ceramah nangis. Ustadz belum ceramah udah nangis. Tapi hartanya tidak soleh, pelit, bakhil. Kalau lewat kotak sedekah, sebelum lewat pura-pura tidur. Asal nampak lewat kotak, pura-pura khusyuk dengan jemaah. Oh, matanya sambil nengok, udah lewat belum? Harta kita mesti kita solehkan. Seperti abang-abang kita artis hijrah, mereka nih soleh wajahnya, primus, pria muka soleh, soleh kerjanya, hijrah, soleh hartanya, membangun masjid, namanya Masjid Musyawarah. Dan saya hari ini diundang untuk meresmikan Masjid Musyawarah, dan masjid itu belum selesai. Begitulah solehnya mereka. Artinya mereka mampu untuk menyelesaikan masjid itu. Mampu mereka ini menyelesaikan masjid, tapi mereka tidak mau masuk surga, hanya mereka saja. Mereka ingin yang lain masuk surga. Masa masuk surga cuma mereka aja? Tengok sebelah Mas Dimas, lihat sebelah Mas Rido, lihat sebelah Mas Ari Untung, lihat sebelah Mas Riki, lo lagi. Mereka ingin masuk surga bersama-sama. Nanti ketika mereka semua masuk surga, mereka mencari di mana Ustadz Somad. Saat itu malah malaikat menjawab, dia sudah nunggu lama di ruang VVIP. Amin. Itu sebetulnya minta doa. Solehkan dirimu, karena ada satu tempat yang isinya hanya orang-orang soleh saja. Itu yang keempat. Itulah dia ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. 4 penghuni surga. Nabiyin, kita bukan nabi. Siddiqin, Abu Bakar Siddiq, kita tidak selevel dengan itu. Syuhada, kita tidak mati syahid. Hanya tinggal alternatif yang keempat. Kalau 4 pun kita tidak masuk, habislah sudah. Nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin. Maka masukkanlah diri ke dalam golongan orang yang soleh. Aku tidak soleh Ustaz, tapi aku suka duduk-duduk dengan orang soleh. Supaya apa? Supaya menular kesolehannya. Emang sakit cacar? Paling tidak kalau kita teman dengan orang soleh, tempatnya terjaga. Karena orang soleh duduknya di masjid, bacaannya terjaga, bacaannya Quran, telinganya terjaga, karena dipakai mendengarkan tausiah. Maka kita selalu dituntut untuk menjaga kesolehan. Lingkungan kita ini 3. Lingkungan tempat tinggal, usahakan dekat dengan orang-orang soleh. Yang kedua, lingkungan tempat kerja, usahakan tempat dekat-dekat orang soleh. Yang ketiga, lingkungan medsos. Satu grup lah dengan grup orang-orang soleh. Friend-friend kita itu orang-orang soleh, follower orang-orang soleh. Tapi gimana cara nyaringnya? Kita buat aja situ. Yang nggak soleh jangan follow gua. Kita belum soleh, tapi berusaha untuk mensolehkan diri. Doakan Ustadz Somad supaya jadi orang soleh. InsyaAllah adik-adik ini, santri-santri ini adalah orang-orang yang soleh insyaAllah. Dari mana Ustadz tahu? Bisa kulihat dari tatapan matanya. Orang soleh itu gimana matanya Pak Ustadz? Matanya kurang tidur, karena dia sholat tahajud tadi malam.
kurang. Tapi ini bukan karena tahajud Ustaz, karena nonton bola kita husnuzon. Mungkin habis nonton bola dia tahajud. Pas mau tahajud azan subuh. Mungkin sebelum nonton dia tahajud duluan. Saya bukan main serius tahajud tadi malam Pak Ustaz. Supaya apa? Doa supaya kesebelasan saya menang. Enggak lolos. Jadi mudah-mudahan kita semua menjaga kesolehan karena 4 poin yang saya sampaikan ini. Kenapa cuma 4 poin Pak Ustaz? Ya terserah saya yang ngomong. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik-baik ini. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, keturunan kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, bersama orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.